Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertemuan ke-8 untuk kelas 3 SC CIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi pada video kali ini kita bakalan membahas tentang atau mempraktekkan tentang login page dan add user pada database menggunakan Hibernate Framework. Nah, yang dimana di video sebelumnya kita juga sudah pernah membuat login page yang dimana login page dan add user pada video sebelumnya kita masih menggunakan array, yang dimana array database-nya juga masih lokal di aplikasi itu sendiri. Nah, untuk video kali ini kita bakalan menggunakan Hibernate Framework untuk login page dan menambahkan user ke dalam si database-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk timeline video ini, kita bakalan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah login page dengan database menggunakan Hibernate Framework dan menambahkan user atau data ke database dengan Hibernate Framework. Nah, sebelum kita praktek ke materi untuk koneksi ke database-nya, kita bakalan membahas dulu apa sih Hibernate itu. Nah, jadi Hibernate itu adalah sebuah framework pada Java, terutama pada JSF, yang dimana berfungsi untuk framework sebuah database. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang JSF. JSF itu adalah sebuah framework yang digunakan untuk UI atau User Interface. Nah, untuk database-nya, kita menggunakan framework adalah Hibernate, seperti itu. Yang dimana secara garis besar tujuan dari framework itu adalah untuk mempermudah pada saat kita melakukan pengodingan. Nah, seperti itu. Yang dimana, misalkan kalau teman-teman sudah mendapatkan materi JSP di semester sebelumnya, nah, yang dimana kalau misalkan kita untuk insert data ke dalam table di Java-nya, kita pasti menuliskan query ke dalam Java-nya agar si sistem atau aplikasi itu dapat melakukan store data ke dalam database. Nah, sedangkan untuk Hibernate itu sendiri, kita tidak perlu lagi mengetikkan query karena kita menggunakan framework di sini agar data yang di-input oleh si user itu bisa masuk ke dalam database atau terstore ke dalam database seperti itu. Nah, jadi singkatnya, kesimpulannya Hibernate itu adalah sebuah framework yang digunakan untuk database pada pemrograman Java Web seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke praktek. Nah, jadi di sini saya bakal menggunakan database MySQL Server, yang dimana aplikasi yang digunakan adalah XAMPP. Nah, pertama saya bakal buka XAMPP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi XAMPP. Nah, di sini sudah ada aplikasi XAMPP, yang dimana di sini ada manage server. Nah, fitur yang bakalan kita gunakan adalah MySQL database. Saya start, lalu Apache Web Server sebagai web server si database-nya. Karena pada dasarnya untuk XAMPP MySQL pada XAMPP ini berbasis web. Nah, di sini status MySQL database-nya sudah running dan Apache Web Server-nya juga sudah running. Nah, sekarang kita coba buka di browser. Nah, di sini saya bisa mengetikkan localhost /phpMyAdmin. Lalu enter. Nah, sekarang saya bakalan membuat sebuah database terlebih dahulu. Di sini database-nya bakal saya beri nama, misalkan toko underscore buku 1. Lalu di sini bakal saya create database-nya. Nah, otomatis di phpMyAdmin akan terbuat sebuah database namanya toko buku underscore 1. Nah, di sini untuk database-nya masih kosong, belum ada table di dalamnya. Sekarang kita bakal bikin sebuah table, yang dimana table itu kita kasih nama adalah table user atau TBL user. Yang dimana jumlah kolomnya kita bikin 3 kolom saja.
Lalu kita ketik atau kita klik go di sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan field atau kolom yang digunakan pada tabel di database-nya. Pertama, saya bikin ID user sebagai primary key si tabelnya. Lalu di sini saya jadikan primary key. Lalu untuk si primary key-nya ID user itu, saya buat auto increment. Jadi si user tidak butuh lagi memasukkan nilai dari primary key. Jadi secara otomatis dia bakal auto increment sendiri. Lalu di sini bakalan saya bikin username, tipe datanya varchar, length atau panjangnya 55. Lalu di sini saya buat kolom untuk password, yang dimana passwordnya itu varchar, lalu panjangnya juga 55. Lalu saya save. Nah, lalu selanjutnya saya bakalan bikin sebuah database lagi. Di sini saya bakal bikin sebuah table lagi, yang dimana ada, misalkan di sini saya butuh 1, 2, 3, 4. Saya butuh 6 kolom di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu table name-nya saya bikin namanya table pelanggan. Lalu di sini ada ID pelanggan. Yang dimana ID pelanggannya di sini saya bikin sebagai primary key. Oke, lalu auto increment juga. Jadi si pelanggan atau si usernya itu tidak butuh lagi memasukkan nilai dari ID-nya. Lalu nama underscore pelanggan. Namanya tipe datanya varchar, panjangnya 55. Lalu ada alamat. Alamat itu saya bikin varchar juga. Panjangnya juga 55. Nomor telepon saya bikin varchar juga. Lalu panjangnya misalkan 10 atau 15. Lalu email varchar, panjangnya 25. Lalu di sini ada password. Fungsi password apa? Jadi fungsi password ini nantinya untuk si pelanggan itu masuk ke dalam menu pelanggan. Jadi nanti kita bakal membedakan antara menu untuk user dan menu untuk pelanggan itu bakalan dibedakan. Kenapa? Karena antara pelanggan dan si user itu bakalan beda rule-nya. Jadi misalkan si pelanggan itu cuma bisa melihat buku saja, sedangkan si user ini dia bisa mengedit data si pelanggan atau menghapus data pelanggan. Seperti itu. Lalu varchar, sini misalkan passwordnya saya bikin panjangnya 10. Kalau sudah, di sini saya save. Nah, oke, jadi kita punya dua buah table. Table pelanggan dan table user. Nah, oke, jadi sekarang kita punya punya dua table pada database toko buku 1. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke NetBeans, aplikasi NetBeans-nya. Nah, sekarang kita bakalan bikin sebuah project. Misalkan lalu seperti biasa web application. Lalu projectnya toko underscore buku. Lalu next. Nah, jangan lupa kita pilih framework-nya JSF. Dan juga kita menggunakan Hibernate juga sebagai framework-nya. Di sini ada Hibernate untuk framework-nya. Nah, lalu kita bakalan mengkoneksikan terlebih dahulu si file project ini ke database-nya.
Nah, sekarang kita pilih database connection di sini. Lalu pilih new database connection. Lalu untuk drivernya kita pilih MySQL. Lalu tinggal next. Nah, lalu di sini ada database. Database-nya kita samakan dengan database yang kita buat tadi. Nah, tadi kita buat database-nya namanya toko buku 1. Otomatis kita samakan toko underscore buku 1. Nah, lalu kalau sudah, kita coba dulu tes connection-nya di sini. Apakah sudah bisa terkoneksi dengan database tersebut. Nah, lalu di sini ada notif connection success atau success yang dimana artinya si file project itu sudah berhasil terkoneksi ke database toko buku 1 ini. Lalu kita klik next. Lalu next. Lalu finish. Nah, kita bakalan kembali ke menu untuk create project awal, lalu ini tinggal di finish saja. Nah, lalu secara otomatis si aplikasi Java NetBeans akan meng-create sebuah file namanya hibernate.config.xml. Jadi ini adalah sebuah config untuk Hibernate yang dimana berisi konfigurasi database yang telah terkoneksi. Nah, teman-teman semua silakan dipastikan semua value yang ada pada JDBC Properties ini sudah terisi seperti di video ini. Jadi silakan dipastikan lagi kalau semua value sudah terisi dengan benar. Kalau misalkan sudah terisi dengan benar sampai di sini berarti proses yang dilakukan teman-teman sudah benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan membuat sebuah file pada project kita. Tadi nama projectnya adalah toko underscore buku. Nah, oke. Di default package ini, kita bakalan klik kanan di sini. Klik kanan. Lalu di sini new. Lalu other. Nah, untuk pencarian ini, silakan teman-teman ketikkan Hibernate. Nah, sekarang kita bakal milih Hibernate Reverse Engineering Wizard. Nah, jadi fungsinya file ini adalah untuk memapping semua tabel yang ada pada database kita. Jadi misalkan semua tabel yang ada pada database kita bakal di mapping semua di Hibernate Reverse Engineering Wizard ini. Lalu next. Lalu kita next. Nah, di sini bisa kita lihat semua tabel yang ada pada database kita sudah terbaca oleh Hibernate Reverse Engineering-nya. Nah, kita tinggal memilih atau juga kita bisa klik add all di sini agar semua tabel pada database kita itu bakalan dibikin dalam satu file manage bin seperti itu. Nah, nanti kita bisa mengget data yang ada pada table yang ada pada database kita. Lalu di sini tinggal finish. Nah, lalu dia bakal nge-create sebuah file Hibernate Revenge XML. Nah, di sini bakalan terlihat semua tabel yang ada pada database kita. Sedangkan toko buku ini adalah nama database kita. Tabel user dan tabel pelanggan ini adalah nama tabel kita. Kalau sudah, kita close saja settingan ini. Nah, selanjutnya kita bakal membuat file Pojo pada search package kita. Di sini di search package kita bisa klik kanan, lalu pilih other lagi. Lalu kita ketikkan Hibernate. Nah, lalu di sini ada Hibernate mapping files and Pojo from database. Nah, yang Hibernate Reverse Engineering Wizard ini tadinya untuk memapping table pada database kita, sedangkan Hibernate mapping files and Pojos ini fungsinya untuk memapping kolom-kolom yang ada pada table kita. Jadi dia bakal memapping semua kolom yang ada pada table dan nantinya data bisa kita insert maupun bisa kita get seperti itu. Lalu kita pilih Hibernate Mapping Files and Pojo.
Lalu next. Nah, lalu di step berikutnya kita bakalan disuruh bikin package di sini. Di sini package name-nya masih kosong. Kita bisa ketikkan package-nya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan package-nya dengan nama Pojo. Nah, lalu kita bisa klik finish di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di file project kita. Di file project kita bakalan tergenerate satu package yang namanya Pojo di sini. Kalau kita buka, isinya adalah data table pada database kita. Misalkan kita buka table user Java-nya, bakalan berisi kolom-kolom yang ada pada table di database kita. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan membuat Hibernate Atil. Di sini di pojok ini kita bisa buat file new, others, lalu kita carikan di sini Hibernate Atil.java. Jadi fungsinya untuk membuat interface antara si table pelanggan ini dengan si index XHTML kita nantinya. Nah, lalu kita next. Lalu di sini saya bakalan bikin namanya toko buku Atil. Lalu finish. Nah, kita balik ke project lagi. Di project bakalan tercreate sebuah file toko buku atil.java. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah interface yang digunakan untuk koneksi antara si Pojo tadi dengan si index XHTML. Lalu kita close. Lalu saya bakalan ganti terlebih dahulu browser yang digunakan. Close. Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan menambahkan terlebih dahulu library si MySQL pada projectnya. Soalnya di projectnya kita belum mengkonfigurasi libraries yang digunakan. Nah, caranya di sini ada folder libraries pada projectnya. Kita klik kanan. Lalu add library. Lalu di sini kita cari MySQL JDBC driver. Nah, di sini ada MySQL JDBC driver, kita pilih, lalu kita klik add library. Kita lihat library-nya apa sudah ditambahkan di project kita. Nah, jadi di sini di project kita sudah ada library untuk MySQL. Jadi si project kita ini sudah bisa terkoneksi ke si database MySQL-nya. Nah, sekarang kita bakalan ke table user. Table user terlebih dahulu. Di search package, Pojo, lalu table user. Nah, di table user ini kita bakalan menambahkan manage bin. Jangan lupa dipilih yang face. Di save. Nah, lalu kita bakalan balik lagi ke project di sini. Kita bakalan bikin sebuah package lagi. Di sini klik new, lalu di sini ada Java package. Nah, di mana di sini saya bakalan bikin DAO login. Nah, fungsinya apa? Jadi di package DAO login ini nantinya bakalan ada kelas Java yang digunakan untuk login si usernya. Seperti itu. Lalu finish. Lalu di sini di DAO login ini saya klik kanan, lalu new, lalu di sini saya pilih Java class. Nah, di sini saya bikin nama kelasnya DAO login, lalu finish. Oke, saya balik lagi ke project. Untuk package-nya saya ganti nama. Saya ganti nama saja. Saya ganti nama jadi DAO saja, biar nanti antara save juga bakalan bisa disimpan di sini, di package ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita bakalan ke kelas si DAO login terlebih dahulu untuk membuat logic
login yang bakalan kita gunakan. Nah, lalu di sini saya bakalan bikin sebuah fungsi atau metode public list. Lalu di sini saya bakal memanggil tbl user. Lalu di sini us. Nah, public list tbl user get by buka kurung tutup kurung. Nah, get by string uname, lalu ada string upaste. Nah, sekarang kita tambahkan dulu library untuk si listnya. Di sini kita import for list. Lalu selanjutnya kita diminta, untuk return statementnya nanti kita tambahkan. Nah, jadi bentuk fungsinya bakalan seperti ini. Selanjutnya kita bakal bikin sebuah variabel lagi. Nama variabel, kita panggil dulu si table user. File table user ini kita bakal panggil us sama dengan new table user. Nah, jadi kita di sini bakal bikin sebuah objek untuk si table user agar semua value atau variabel yang pada table user itu bisa kita gunakan di DAO login ini. Lalu di sini kita bakal bikin sebuah session. Nah, jangan lupa ditambahkan library-nya. Di sini kita tambahkan yang Hibernate karena kita menggunakan framework Hibernate. Lalu kita panggil session yang tadi, session toko buku Atil yang kita bikin sebelumnya. Nah, lalu get session factory, lalu open session. Jadi ini adalah interface agar kita nantinya bisa connect ke database-nya. Lalu di sini kita bakal bikin try catch untuk handling error yang bakalan terjadi nantinya. Lalu di sini saya bakal bikin sebuah memanggil sebuah variabel trans. Di sini saya lupa bikin sebuah variabel lagi. Kita butuh variabel transaction sama dengan null. Lalu kita panggil lagi variabel trans ini di bawah sama dengan session begin transaction. Lalu di sini ada query sama dengan session. Nah, jadi fungsi session itu kita bisa menulis juga query untuk kondisi di sini. Jadi untuk misalkan suatu kondisi, kita harus menuliskan query-nya terlebih dahulu. Misalkan kayak select bintang from bla 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 bla, where table kolom apa sama dengan apa, kita harus menuliskan seperti itu. Tapi kalau untuk hanya save data, delete data, kita tidak harus menuliskan query-nya sebenarnya. Seperti itu. Lalu di sini ada create query. Nah, di sini kita bakalan bikin query-nya from kita jangan lupa diimport Hibernate query-nya. From di sini kita bikin query-nya from tbl user. Silakan disamakan nama table user ini dengan table yang dibikin where
Di sini ada where. Di sini kita menggunakan kondisi username uname and password sama dengan 2 upaste. Nah, jadi di sini untuk username-nya ini silakan disamakan dengan kolom yang ada di database dan passwordnya juga disamakan dengan kolom yang ada di database. Lalu kita panggil lagi variable query di sini, lalu dot set string. Nah, yang dimana kan ini adalah variabel sebenarnya. Variabel ini dimasukkan ke sini dan variabel upass ini masukkan ke sini. Nah, kita tinggal bikin inisialisasinya. Berarti kalau upass, uname adalah untuk uname. Lalu selanjutnya set string juga upass untuk upass juga. Nah, seperti itu. Lalu kita panggil US di sini. US sama dengan buka kurung, tutup kurung, table user, spasi, kita panggil query tadi, unique result. Nah, seperti itu. Jadi dia bakal menjalankan query yang sudah kita bikin di awal tadi. Lalu kita panggil trans. Commit. Nah, lalu untuk catch-nya di sini kita bakalan tampilkan saja errornya kalau terjadi error. Lalu jangan lupa dibuat return untuk si function-nya. Jadi oke, di sini saya kelupaan satu, kita butuh sebuah variable array, itu list table user sama dengan new array list. Nah, variable user ini bakalan menjadi return untuk si fungsi public list ini. Jadi di sini kita bakal bikin return. Returnnya bakal menuju ke user. Nah, kita save. Nah, sekarang kita bakalan ke table user. Jadi untuk loginnya kita bakalan bikin di table user. Karena di sini sudah ada kita ketikkan manage bin, yang dimana manage bin ini nantinya bisa kita panggil di file index XHTML-nya. Nah, dimana di sini saya bakal bikin sebuah fungsi atau metode tipenya string. Lalu saya bikin namanya login_user. Nah, sekarang saya bakal panggil file kelas Java ini ke table usernya agar kita bisa menggunakan metode atau fungsi si table user get by string name ini untuk menjadikan logic untuk pada saat kita login nanti. Nah, di sini kita panggil DAO login. Lalu nama variabelnya uDAO sama dengan new DAO login. Nah, kita membuat sebuah objek di sini agar kita bisa memanggil fungsi yang ada di DAO login ini. Lalu kita bikin list. Table user US sama dengan uDAO
kita panggil fungsi yang kita bikin tadi. Fungsi tadi kan namanya getBy. Nah, getBy sini sudah terisi otomatis value yang bakalan kita get nantinya. Sini kita tambahkan. Library untuk si listnya. Nah, lalu di sini kita bisa bikin logic if US tidak sama dengan 0, jadi kalau misalkan dia ada isinya, lalu dia bakal ngecek data yang ada pada table user ini. Nah, username sama dengan US get dot user. Lalu password juga get password. Nah, lalu di sini kalau dia misalkan datanya ketemu di dalam tabelnya, dia bakalan masuk ke halaman sukses. Nah, lalu kalau dia gagal, berarti return-nya ini harus diperhatikan di luar if-nya. Berarti return kalau dia tidak berhasil masuk, dia bakalan ke halaman gagal. Berarti nantinya kita bakalan bikin sebuah file XHTML yang dimana namanya gagal dan sukses. Seperti itu. Kita save. Nah, sekarang kita balik ke project lagi, lalu ke web page. Nah, di sini saya bakalan bikin sebuah JSF page. Tadi namanya sukses. Oke, berarti kalau dia berhasil masuk ke atau password dan username-nya itu sama atau berhasil, dia bakalan ke XHTML sukses. Nah, kalau misalkan dia salah, dia bakalan ke XHTML gagal. JSF page gagal. Lalu finish. Misalkan di sini untuk gagal saya bakalan bikin title-nya gagal. Gagal login. Lalu di sini title-nya sukses. Sukses login. Save. Kita save. Nah, lalu sekarang kita bakalan ke index XHTML yang dimana kita bakalan bikin input text pada halaman ini. Ini saya kasih title-nya login. Lalu bikin tag form. Lalu di sini misalkan username. Lalu ada input text. Lalu value-nya itu kita ambil dari si pojonya atau si table user ini. Jadi kita panggil table user. Dot. Kita cari username. Table user dot username. Lalu tutup. Kita bikin enter. Lalu untuk password input text juga. Value-nya kita ambil juga dari si table user.
dot, tinggal kita cari password di sini. Lalu kita juga butuh sebuah comment button. Value-nya login. Lalu action-nya kita panggil fungsi si login user. Berarti ada di table user juga. Kita panggil si login user. Nah, kita save. Nah. Oke, sekarang kita coba memasukkan file secara langsung ke dalam database-nya. Jadi kita ke table user di sini. Nah, kita isi langsung saja untuk data yang ada tabelnya. Di sini ada menu insert. Kita coba insert di sini. Misalkan nama username-nya idam, lalu passwordnya 123456789. Lalu go. Nah, kita balik ke browse lagi. Nah, di sini sudah ada satu data, username idam, passwordnya 1 sampai 9. Nah, kita balik ke NetBeans lagi. Nah, kita coba jalankan. Kita coba jalankan terlebih dahulu filenya. Nah, jadi ini tampilan halaman kita. Jadi di sini di dalam database-nya sudah ada username dan password. Nah, kita coba masukkan username-nya, lalu passwordnya 123456789. Kita coba login. Oke, kita coba menambahkan satu data lagi. Kita pengen menambahkan satu data lagi. Dan pasnya 123. Oke, kita close lagi. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita close. Oke, login. Oke, kita lihat lagi codingan untuk login. Oke, di sini kita kurang satu variabel. User sama dengan query.list. Nah. Lalu di table user, di if-nya saya pengen nambahin try catch di sini untuk handling error kalau terjadi apa-apa atau terjadi error. Nah, lalu si if-nya kalian saya masukkan ke dalam tray di sini. Dalam tray, paste, save. Lalu di catch-nya kita tampilkan errornya. Kalau terjadi error, kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita close. Kita coba login lagi. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk login ke halaman login atau halaman sukses. Nah, ataupun kita juga bisa menambahkan di indeks sukses login ini button atau
link untuk logout. Di sukses saya tambahkan di sini. Misalkan di sini saya tambahkan tag form terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa menambahkan command link. Value-nya itu adalah logout. Lalu action-nya kita memanggil file index.xhtml. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, kita coba login lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Login. Oke, sukses login, logout. Nah, tadi kita punya satu data lagi. Username-nya Khalif, passwordnya 123. Kita coba juga. 123. Nah, oke, kita sudah berhasil juga login. Tapi kita bakalan coba kalau misalkan passwordnya salah. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita bakalan dibawa ke halaman gagal login. Seperti itu. Nah, lalu di sini misalkan di login tadi, saya bakalan menambahkan satu button lagi untuk sign up. Misalkan di sini sign up. Nah, lalu di table user, saya bakal menambahkan satu fungsi lagi, public, lalu void, lalu save underscore user, misalkan. Nah, kalau setelah itu kita bakalan ke DAO login lagi. Jadi di sini di DAO login ini kita butuh menambahkan fungsi lagi. Nah, oke, jadi di file kelas DAO login ini, saya bakalan bikin satu fungsi lagi, public. Nama fungsinya add user. Lalu di dalam fungsinya saya bakal manggil tbl user. Lalu di sini user. Lalu saya bakal manggil transact sama dengan 0. Lalu manggil session sama dengan kita panggil toko buku Atil tadi dot get session factory, lalu open session. Lalu saya bakal bikin try catch untuk menghandle jika terjadi error. Lalu saya panggil variabel trans sama dengan session dot begin transaction, lalu session lagi dot save, lalu variabelnya adalah user. Lalu kita panggil lagi trans dot commit, lalu kita try catch ke catch-nya, ya tampilkan kalau terjadi error. Kita save. Nah, jadi untuk framework Hibernate ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, untuk save data ke dalam database, kita tidak butuh lagi menuliskan query di sini. Jadi di sini udah ada framework yang kita gunakan.
framework yang kita gunakan, Hibernate, yang dimana kita tidak perlu lagi menulis query, hanya memanggil fungsi saja. Di sini ada fungsi save user, yang dimana user ini adalah table user. Jadi dia bakal men-save atau men-store data ke dalam table user yang ada pada database. Nah, berarti nanti di table user kita tinggal memanggil fungsi ini, dan di indeks HTML-nya kita tinggal memanggil tbl user ini. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah bikin fungsi save user di sini. Kita tinggal memanggil kelas DAO-login ini. Berarti di sini kita tinggal DAO-login tahun add sama dengan new DAO-login lalu add dot, kita tinggal memanggil fungsi add user yang kita bikin di DAO-login tadi. Nah, seperti ini. Jadinya bakal seperti ini. Jadi dia bakalan mengambil nilai, semua nilai yang ada di DAO-login ini, dan bakalan menjalankan fungsi si add user ini, yang dimana di add user ini sudah ada perintah untuk save data ke dalam table database. Nah, seperti itu. Nah, tadi di indeks XHTML kita sudah menambahkan button sign up. Jadi kita di sini bakal menambahkan satu file XHTML lagi. Nah, dimana di sini saya kasih namanya file sign up, lalu finish. Lalu di sini sign up untuk title-nya. Lalu kita bikin form tag. Lalu di dalamnya ada isian untuk username. Value-nya itu kita ambil dari si tbl user. Dot username. Nah, jadi kita tidak butuh lagi mengisi ID. Kenapa? Karena tadi kita sudah setting ID-nya auto increment. Jadi secara otomatis dia bakal menambah terus ID-nya. Lalu password. Text. Value-nya kita ambil dari table user juga. Password. Lalu di sini kita butuh sebuah comment button. Value-nya in up. Lalu action-nya kita panggil add si user tadi yang ada pada table user. Save user. Nah, kita save. Nah, berarti di indeks tadi kita tinggal manggil action-nya adalah si file sign up ini. XHTML. Kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, oke. Jadi ini tinggal close. Nah, oke, kita coba ke menu sign up sekarang. Tadi sign up ini fungsinya untuk menginsert data user ke dalam table database ini. Kita coba, misalkan username-nya si Budi, passwordnya itu 1234. Kita sign up.
Nah, oke. Sekarang kita coba lihat di dalam table database-nya. Kita reload. Nah, oke. Jadi di sini, di dalam table si user ini, sudah menambah satu data lagi, tapi kita masukkan di XHTML ini. Kita coba tambahin satu lagi, Budi 1, sign up. Kita lihat datanya, kita reload. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada 4 data. Nah, misalkan kalau kita mau login di sini, nah, kita bisa menggunakan salah satu username yang ada di sini. Misalkan kita coba pakai Budi1. Lalu passwordnya 1234. Login. Oke, kita sudah sukses login. Atau misalkan di indeks XHTML-nya, ini di input text ini, misalkan kita mau ganti jadi input secret. Kita save. Lalu kita logout. Kita coba lagi. Budi 1, 2, 3, 4. Login. Nah, oke. Nah, jadi itu percobaan kita untuk login dan insert data ke dalam database menggunakan Hibernate Framework. Jadi teman-teman silakan dicobakan, dipraktekkan langkah-langkahnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.